Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Akhirnya sudah 6 bulan berlalu dan kita memasuki babak akhir Osama Ranking. Seperti hal yang selalu kita lakukan setiap hari Jumat, yaitu nonton dan ngebahas Osama Ranking. Sekarang sudah episode 22 dan minggu depan episode terakhir. Cuma gue kasih tahu nih, kayaknya minggu depan gue nggak bakal bisa bikin konten kayak gini. Mungkin live bisa, tapi jadiin konten kagak, karena gua nggak bakal bisa live seproper saat ini untuk minggu depannya. Nah, untuk video Osama Ranking minggu lalu, lu banyak kan nanya, bang kemana sih Osama Ranking minggu lalu? Minggu lalu gua habis booster dan ngedrop. Jadi waktu gua bikin konten itu gua ngeblank. Jadi jelek banget, sumpah jelek banget lah. Makanya gua nggak jadiin konten. Kalau lu mau nonton live-nya ada sih, cuma kalau konten nggak ada, jelek. Itu alasan kenapa Osama Ranking minggu lalu nggak muncul ya. Oke, langsung aja, gue nggak akan baca komen karena pasti entah kenapa selalu saja ada spoiler yang bertebaran. So, sampai jumpa ketika gue udah kelar nonton. Bye bye. Lah, berarti bener nih si iblis yang bocil tuh iblis yang besar ya. Oh, semakin aku mengabulkan permohonan orang lain, aku semakin jadi makhluk buruk rupa. Oh, oke guys. Berarti dia tambah jelek aja, bukan jadi transgender ya. Iblis tidak transgender guys, hanya tambah jelek. Aku tidak akan memohon apapun darimu. Itu janjian dia ingkari. Ya. What? Bosnya sampai bisa ke skala dewa? Akhirnya Daida. Berapa episode KWFK sudah mau tamat baru muncul. Bahkan hal sesimpel itu. Oh berarti iblis, ini konsep iblis di Osama Ranking itu adalah makhluk yang akan selalu mengabulkan permohonan orang lain. Anjir. Wah. Aduh. Kenapa tiba-tiba muncul flag antara Daida sama Miranjo nih? Wah, anjir. Miranjo. Bapaknya diembat, anaknya juga diembat. Loh. Oke, sabar, aduh. Kalau iblis bisa mengabulkan permohonan Daida untuk menghidupkan kembali Miranjo, lalu kenapa Miranjo minta untuk pindahkan tubuhnya ke cermin, gak minta dihidupin aja gitu? Dan apa yang harus dibayar sama Daida? Tiba-tiba menikah, what the hell? Semua orang bengong. Ini nih namanya nih, kalau nggak dapat bapaknya, masih ada anaknya. Apa ceritanya jadi begini? Salah. Aduh, di mana tekadmu untuk menyelamatkan? Oke, kenapa tiba-tiba berubah jadi harta? Despa. Oh shit. Apa nih? Desa jadi peringkat 1? Oh, syukur Desya masih bisa rasional. What the hell? Gua kena plot twist setan. Baru aja gua kira dia rasional, langsung terima nomor 1. Wah, jadi ini kalau ada jadi season 2 berarti Desya fix jadi musuh nih. Apa plot tentang kematiannya Boji sama Daida waktu healing ngomong aku merasakan akan kehilangan mereka berdua, itu muncul di episode 4. Dan akhirnya plot itu berhenti di episode 22. Butuh 18 episode agar healing Daida sama Boji bisa ketemu lagi. Itu mati. Masih tidak bisa. Aduh, Daida. Wah, apakah Desya bakalan mati
Apakah Desha bakalan jadi jahat? Wah, secara mengejutkan guys, dead flag-nya pindah ke Desha loh. Itu tadi Osama Ranking episode 22. Ada apa dengan episode? Daida AFK berepisode-episode jadi beban balik-balik ngelamar. Aduh, Daida. Aduh, sumpah Daida. AFK berbelas-belas episode balik-balik lamar orang loh. Kali ini teori kalau iblisnya memang menghibisionen jadi Ojisan benar. Oh iya. Ada apa dengan episode kali ini? Aduh. Tidak tahu. Ada apa dengan episode ini? Aduh. Ini kayak autornya nih. Kayaknya autornya nih ngebuat kita berteori sampai episode 21. Itu doang tuh. Setelah episode 21. Oh, kalian udah puas berteori? Oh, oke, sudah puas berteori? Sudah. Oke, bos terakhir sudah kalah, sudah. Miranjo sudah kalah, sudah. Iblis sudah muncul, sudah semua. Oke, sip. Kali ini kita patahkan semua teori yang ada. Kita jadikan Daida nikah sama Miranjo. Hajar, bodo amat. Kita buat Desha jadi peringkat 1. Hajar, bodo amat. Semua teori patahkan. Tidak ada yang benar, hanya saya yang tahu ceritanya. Kalian semua para penonton, para fans, bullshit, tidak ada yang tahu, cuma saya. Tidak ada gunanya kalian berteori-teori, tidak ada manfaatnya sama sekali dalam muka bumi ini. Hanya saya yang tahu ceritanya. Langsung episode 22 kena tampeleng semua kalian tuh. Nah ini, plot twist out of the box yang sama sekali tidak pernah bisa kalian pikirkan, saking simple dan absurdnya. Miranjo nikah sama Daida. Luar biasa. Episode terakhir berarti menceritakan pernikahan Daida dan Boji diangkat sebagai raja. Kok bisa itu loh? Daida AFK berepisode-episode, balik-balik nikah. Apa? Aduh, kasihan tuh jomblo-jomblo di luar sana tuh yang sudah belasan tahun, bertahun-tahun tidak bisa dapat pasangan. Daida bro, Daida 12 episode lebih AFK balik-balik nikah. Ini kayaknya autornya nih pengen nyindir para jomblo nih. Aduh. Bose diantar anaknya sendiri. Nilai berapa sih episode 0? Episode ini nggak tahu. Aduh. Daida memang gentleman, lelaki idaman, balik-balik langsung to the point, nikah. Tidak usah ngegantung, tidak ada tuh namanya tidak jelas. Muncul, nikah. Memang laki-laki idaman. Season 2 dapat kan? Harusnya sih dapat ya, karena berdasarkan cerita ini masih panjang loh. Si dewa-dewa ini maksudnya apa nih? Kenapa bisa ada dewa yang berada di spot tertentu? Kayak tadi tuh Daida, si bos itu bisa bertemu dengan raja siapa, dewa siapa namanya? Itulah pokoknya. Kok bisa gitu ketemu dewa begitu? Apa artinya kan tiap dewa nih punya posnya masing-masing nih. Ini tuh belum dijelasin sama sekali. Si raja hutan yang di episode 4 belum dijelasin. King Bo masih menghilang. Masih banyak misteri yang belum terjawab. Oh iya, bayarannya itu tukar kepala ya. Kalau kepalamu mau ku kembalikan, kabulkan satu permohonanku. Oh iya, benar, masuk akal. Masuk akal. Oh iya. Astaga, gue nggak connect. Oh iya ya, baru connect. Dia minta kepala, astaga. Oh iya, bener juga, gue nggak nyadar. Ketutupan sama Daida yang tiba-tiba nikah. Aduh, gue mesti ketawa. Aduh. Kekuatan Boji kira-kira bakal balik nggak? Kayaknya sih nggak ya. Mungkin bisa balik kalau misalnya ada permohonan gitu. Kayak si kasusnya Miranjo. Kan tubuhnya dia bisa balik lagi ke tubuh aslinya dan dihidupkan kembali karena si Daida ngebuat permohonan. Nah mungkin si Boji ini juga bisa dapat kekuatannya asalkan dia minta. Berarti kan? Iya ya, berarti dia bisa dapat kekuatan yang kembali asalkan dia minta. Cuma menurut gua plot yang di episode ini bisa ngebuat iblis semakin dendam sama Miranjo. Karena kan
Miranjo ngebuat perjanjian nih sama si iblis kecil kalau dia tidak akan pernah membuat permohonan, karena semakin banyak permohonan yang dia kabulkan, semakin buruk rupa wajahnya. Nah, di episode ini kan satu permohonan terkabulkan nih. Artinya, si iblis itu semakin buruk rupa. Artinya, ini adalah ketiga kalinya Miranjo mengingkari perjanjiannya. Janjinya lah istilahnya. Ini berarti iblis bakal makin buruk rupa dan dia bisa makin benci sama Miranjo. Ini bisa jadi plot untuk season 2 sih. Pertama, plot untuk season 2 si Desha, yang sepertinya entah mungkin mati, entah mungkin jadi gila seperti kasusnya bapaknya Kingbo, atau mungkin dia bakal jadi jahat setelah jadi peringkat 1 dan masuk ke gudang harta para dewa. Itu satu. Kedua, si iblis tadi tuh yang bakal makin dendam sama Miranjo. Dan ketiga, kita bisa melihat perjuangannya Bojji untuk jadi raja peringkat 1, atau setidaknya jadi raja terhebat. Nasib si bandit gimana bang? Palingan nanti di episode terakhir diliatin semua yang jahat tuh bakal dipenjara, si Gigantes bakal dimaafin, ya palingan itu. Iblis masih menjadi professional demon, masih. Dia masih bekerja sesuai SOP guys, jangan salahkan dia. Dia hanya bekerja sesuai SOP dan permintaan orang-orang, dan berperan sebagai debt collector untuk menagih janji. Menarik loh, gue senang loh dengan karakter si iblis ini. Bagaimana cara di-develop dalam Osama Ranking ya. Karena waktu di awal-awal kan dia muncul, kita pikir dia ini penjahat, dia ini dalang dari segala macam permasalahan nih. Tapi makin ke tengah, kita makin ragu nih. Kayaknya bukan iblis deh, kayaknya iblis ini cuma menjalankan tupoksi deh, sesuai permintaan pelanggan deh. Nah, sampai akhirnya di dekat-dekat episode 20-an, tiba-tiba iblis muncul lagi nih. Iblis nih kayaknya jahat nih. Ini udah fix nih, iblis jahat, tidak mungkin tidak. Sudah pasti jahat. Tiba-tiba iblis cuma sekedar itu mengabulkan permohonan dan menarik janji. Ya artinya iblis profesional dong. I'm just a professional demon. Bekerja sesuai tupoksi dan SOP. Tidak lebih dari itu, meskipun aku banyak disalahpahami karena tampangku yang jelek, nah gitu. Jadi selama ini dewa itu raja rank 1. Aduh, gue masih nggak nge sih sama sistem dewa-dewa nih. Kalau misalnya dewa itu raja rank 1, berarti raja rank 1 banyak dong. Andai kan gini, misalnya tiba-tiba ternyata Desha setelah masuk ke gudang harta jadi dewa, berarti fix semua dewa sekarang adalah mantan raja peringkat 1. Ini balik lagi ke teori episode berapa gitu, kita sempat teorikan tentang hal ini kan. Korban Suzon kedua setelah Zanak. Oh iya bener, si iblis tuh jadi korban Suzon. Kita tuh Suzon terus nih, iblis nih kayaknya penjahat nih. Ternyata dia cuma debt collector. Debt collector doang dia. Dia tidak ada jahat-jahatnya, hanya manusia aja yang serakah. Gue masih berharap sih, semoga Desha tuh masih bisa mempertahankan rasionalitasnya ya. Karena kita lihat nih, Desha tuh emosi. Tapi dia masih bisa rasional. Walaupun ujung-ujungnya dia terima tawaran untuk jadi raja peringkat 1. Cuma ada kemungkinan, meskipun misalnya ya dia dapat harta dari gudang dewa nih, dan ternyata pikirannya coba dikendalikan. Nah, akan jauh lebih menarik kalau ternyata Desha berhasil tetap mempertahankan rasionalitasnya. Wah, itu keren banget, Pak. Itu kita bakal ngelihat Desha sebagai sosok yang agung banget tuh. Bahkan dewa pun tidak mampu untuk menggerakkan prinsipnya Desha. Wah, itu keren, Pak. Mungkin gak bang untuk jadi raja peringkat 1 menjadi dewa? Bosan gak jadi peringkat 1 karena dia udah ngalahin dewa? Oh, bisa juga. Karena dia udah ngalahin dewa, dia pun tidak punya niat untuk jadi raja peringkat 1. Karena dia pun tahu kalaupun dia jadi raja peringkat 1, bahkan dewa tetap bisa dia kalahkan. Oke deh, mungkin sampai situ aja lah untuk pembahasan kali ini ya. Jangan terlalu panjang, gua gak punya waktu banyak untuk ngedit kali ini, karena gua harus ngejar konten sinopsis volume 15 sama ngedit live ini. Oke, thank you semua yang udah nonton sampai di titik ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita kayaknya nggak ketemu lagi di dalam bentuk konten ya. Tapi kalau dalam bentuk live masih ketemu. Oke, bye-bye. Dadah.